Halo semuanya, nama saya Herlambang Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224110115. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikutlah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat menggunakan rumus Mann untuk data berkelompok. Seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan di perusahaannya. Gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Range adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan terkecil. Range dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Semakin besar range, semakin besar pula sebaran data. Rumus range untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Range sama dengan Tmax atau Tmin, keterangan Tmax tapi atas kelas interval terbesar. Tmin tapi bawah kelas interval terkecil. Range data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, range harga barang dapat menunjukkan seberapa besar perbedaan harga barang yang dijual di toko tersebut. Variasi. Variasi adalah jumlah ukur variasi yang paling banyak digunakan. Varians dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dalam jumlah data. Rumus varians untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Varians, keterangan X adalah nilai data, mean adalah jumlah rata-rata, N adalah jumlah data. Varian dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varians, semakin besar pula penyebaran data. Deviasi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpangan baku. Standar deviasi dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Keterangan. Varians adalah ukuran variasi yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitaran nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi, makin besar pula penyebaran data. Cara menghitung Mean. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus Mean adalah sebagai berikut. Keterangan. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut. Mean tinggi badan siswa tersebut dihitung sebagai berikut. Jadi mean tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm. Cara menghitung median. Median adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya, kemudian memilih nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut. Median tinggi badan siswa tersebut adalah 160 karena nilai 160 terletak di tengah data. Jika jumlah data genap, maka median adalah nilai tengah dari dua data yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki data tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut, maka tinggi badan tersebut adalah 160 plus 160 cm karena nilai 160 dan 160 terletak di tengah data. Cara menghitung modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Misalnya, jika kita memiliki data yang tinggi badan siswa di sebuah sekolah sebagai berikut. Modus tinggi badan siswa tersebut adalah 160 karena nilai 160 sebanyak 2 kali, lebih banyak dari nilai data lainnya. Modus dapat dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator untuk menghitung modus secara manual. Kita dapat menghitung langkah-langkah berikut ini. Tulis semua nilai dalam satu baris. Hitung frekuensi setiap nilai data. Cari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Kesimpulannya,
Ukuran pemusatan data adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasikan pusat dari kumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering muncul adalah rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data yang bagian dengan jumlah data. Median adalah ukuran pemusatan data yang bagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data diri, nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Kemudian milih nilai tengah. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi. Masing-masing ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing rata-rata mudah dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencilian, tetapi mudah dihitung jika jumlah data besar. Modus mudah dihitung, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggambarkan kurva normal yang tidak simetris.